Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bangat. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik, dan di sini saya akan mengajak teman-teman itu bersemangat dan positif thinking teman-teman. Karena apa? Semangat dan positif thinking itu sangat penting bagi kita untuk penyembuhan asam lambung GERD anxiety psikosomatik, terutama itu di sensasi-sensasi psikis teman-teman. Nah, kebanyakan orang yang menderita asam lambung GERD anxiety psikosomatik kan itu orangnya itu patah semangat teman-teman. Bahkan kita itu selalu terpuruk dengan keadaan kita yang selalu merasa-rasa dengan sensasi yang muncul, kadang sensasi fisik, sensasi psikis, kadang kelingan apa itu. Nah, di sini kita harus semangat teman-teman, kita harus bangkit dan positif, kita harus bangkit dan semangat dari keterpurukan kita teman-teman. Karena apa? Kita itu harus bangkit bangkit dan semangat teman-teman kita. Kalau kita itu semangat, nanti kita akan cepat sembuh, cepat membaik teman-teman. Dan kita itu harus semangat dalam menghadapi segala sesuatu. Mungkin keadaan kita yang sekarang masih terpuruk, kita harus semangat, harus berjuang. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak akan pernah bisa membaik teman-teman. Karena apa? Kemenangan itu butuh perjuangan teman-teman. Kalau kita hanya pasrah diri, tidak berjuang, kita kapan menangnya teman-teman? Di situ teman-teman, kita harus bangkit dari keterpurukan ini teman-teman. Saya saja sudah bangkit dan sudah bisa beraktivitas. Alhamdulillah sudah sembuh total dalam waktu 4 bulan teman-teman. Saya 4 bulan sudah sembuh, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 5 bulan sudah bisa bekerja teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut pembahasan ini dan sebelum saya lanjutkan cerita ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini biar video ini bisa berkembang dan bisa menjadi motivasi buat kalian semua. Semoga menjadi wasilah untuk kalian semua. Nah, kita harus positif teman-teman, kita harus positif dalam pemikiran mengenai apapun itu teman, terutama yang kita harus berpikir positif tentang diri kita teman-teman. Kenapa tentang diri kita? Karena kita selalu merasa-rasa berpikir yang negatif tentang sensasi kita sendiri teman-teman. Bahkan kalau ada sensasi fisik pun kita itu kebanyakan berpikir negatif tentang sensasi yang muncul teman-teman. Suatu contoh, kita muncul sesak napas, kadang-kadang kita berpikir negatif, kenapa jangan-jangan sudah mau beginilah, sudah mau begitulah, sudah mau lah. Nah, nanti ada jantung berdebar, kita itu selalu berpikiran negatif, jangan-jangan itu jantung saya terkena dan akhirnya umur saya tidak panjang lagi. Nah, itu hanya angan-angan saja kita teman-teman. Itu pikiran kita saja yang selalu negatif tentang menilai diri kita sendiri teman-teman. Nah, itu saya alami dulu teman-teman, makanya di sini saya bercerita. Dan mengapa saya mengajak kalian itu untuk semangat dan positif teman-teman? Apa? Semangat kita itu akan membantu untuk kita itu menjadi cepat sembuh, dan positif kita itu juga akan membantu banget supaya apa? Kita itu bisa terhindar dari sensasi-sensasi psikis, terutama pikiran kita yang cemas, pikiran kita yang selalu jelek terhadap sensasi-sensasi kita. Nah, begitu teman-teman. Kita harus berpikir positif teman-teman tentang hal apapun itu, entah itu fisik maupun fisik, entah itu ada sensasi di perut, di dada, itu kita harus positif teman-teman. Karena apa? Itu membuat kita akan menjadi lebih baik teman-teman. Itu saya rasakan waktu saya itu terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Nah, inilah cerita saya teman-teman, dan
entah dari dalam diri kita ataupun kepada orang lain, teman-teman, kita harus berpikir positif. Kadang kita itu menilai orang lain juga negatif, karena itu berpengaruh dengan asam lambung kita, teman-teman. Kita harus semangat berjuang, teman-teman. Kita pasti sembuh, teman-teman. Saya sembuh, teman-teman. Kalian pasti sembuh, teman-teman. Nah, begitu, teman-teman. Begitu cara saya untuk menangani sensasi fisik maupun psikis, teman-teman. Karena fisik dan psikis itu selalu berhubungan, teman-teman, selalu berdampingan, selalu beriringan. Nah, waktu itu saya semangat, teman-teman. Waktu itu saya semangat untuk pulih, untuk bangkit. Ya, di awal-awal sih memang ragu, teman-teman. Saya itu waktu terkena sebulan itu masih ragu, masih terpuruk, takut begini, takut begitu, takut mandi, takut aktivitas. Nah, akhirnya saya semangat dan bangkit, dan semangat saya itu menjadi motivasi untuk berpikir positif, teman-teman. Berpikir positif, dan alhamdulillah saya bisa mengendalikan pikiran saya bisa berpikir positif, dan alhamdulillah sensasi-sensasi di psikis, entah itu cemas, entah itu pikiran, dalam jangka waktu 3 bulan sudah 90% sembuh, teman-teman. Tinggal sedikit ya, sekarang masih ada, teman-teman. Sekarang masih ada kadang, tapi tidak seperti dulu, kadang sedikit nyulai, itu wajar, teman-teman. Meskipun kita itu sembuh, kalau belum sembuh total pasti masih ada sensasi-sensasi yang muncul, entah itu sedikit ataupun pasti ada, teman-teman. Nah, kita harus semangat, teman-teman. Kita harus berjuang, karena perjuangan kita itu akan membuahkan hasil. Contoh, kalau kita itu ingin ingin menang, kita harus perang melawan semua sensasi-sensasi itu, teman-teman. Dan dulu saya juga menderita, terpuruk banget, teman-teman. Bahkan saya itu kemana-mana takut, naik motor takut, jangankan naik motor, teman, jalan kaki di depan rumah itu saya takut waktu itu. Nah, begitulah cerita saya, teman-teman. Ini sekedar cerita, teman-teman, yang kita harus berpikir positif, harus semangat. Bagaimana cara kita untuk semangat? Ya, entah dengan cara apapun kita harus semangat, teman-teman. Entah itu kita jalan-jalan, kita mendapatkan motivasi dari teman, atau dari YouTube, ataupun dari saudara. Nah, itu, teman-teman, kita harus semangat dari situ. Karena apa? Karena kita itu dinanti-nanti banyak orang, teman-teman. Bahkan kalau kita itu dulunya bekerja, kita nanti teman-teman kita kapan sembuhnya, kapan kerja lagi. Kadang bos kita itu nanti kita kapan masuk kerja, kapan bisa kerja lagi. Nah, kita itu harus semangat. Dari situ kita harus berpikir, kita harus semangat. Banyak orang membutuhkan aku, terutama keluarga, teman-teman. Keluarga kita itu membutuhkan, teman-teman. Nah, kita harus bangkit, kita harus semangat. Nah, itu perlu, teman-teman. Semangat itu perlu. Makanya dari itu kita harus berpikir positif saja. Kita itu harus, oh iya, saya itu nantikan banyak orang, aku harus bangkit, aku harus sembuh, aku harus sehat biar bisa bekerja, biar bisa beraktivitas. Nah, kalau kita selalu terpuruk, keluarga kita bagaimana, teman-teman? Keluarga kita itu nanti terpuruk juga dengan keadaan kita yang suatu. Contoh, kita itu ibaratnya tulang punggung, teman-teman, tulang punggung. Nah, nanti kalau tulang punggungnya agak terpuruk begini, tulang rusuknya juga terpuruk, teman-teman. Nah, begitulah, teman-teman. Maka dari itu kita harus semangat, kita harus bisa termotivasi dari keluarga, dari anak, dari istri, dari orang tua, dari teman, dari bos. Itu selalu menanti kita untuk sembuh, teman-teman. Meskipun kita itu bekerja, meskipun kita itu tulang punggung mencari nafkah, tapi setidaknya meskipun
seenak-enaknya kita terpuruk. Apa itu teman-teman, masih enak kita itu bekerja meskipun capeknya itu setengah mati, tapi kita itu lebih enak merasakan bekerja teman, daripada kita itu terpuruk berdiam diri hanya berbaring di kamar dan hanya tiduran, makan tidur. Akan tetapi lebih enak kalau kita itu bekerja, kita lebih relax, pikiran kita itu lebih nyantai, meskipun apa itu tenaga kita itu terkuras habis, capek, memang sih capek, tapi secapek-capeknya kita bekerja lebih tidak enak kalau kita terpuruk begini teman-teman, merasakan sensasi-sensasi yang selalu muncul teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga bisa merasakan, mengalami. Nah itu teman-teman, maka dari itu kita harus semangat, nah itu dengan cara menerapkan 3P ataupun dengan kita jalan-jalan kita, itu terserah kalian teman-teman. Yang penting kita harus semangat, kita harus bangkit dan berpikir positif tentang apa itu sensasi yang selalu muncul teman. Karena apa, sensasi itu cuma mengganggu, tidak akan pernah membuat kematian teman, karena itu hanya mengganggu, hanya sensasi teman-teman, tidak apa-apa, itu hanya mengganggu dan tidak ada orang yang terkena GERD itu terus langsung atau itu tidak ada, pasti sembuh, cuma durasinya itu berbeda teman-teman, ada yang cepat, ada yang lebih lama, tergantung kita teman-teman, sebenarnya tergantung kita sih, tergantung kita bagaimana kita itu menangani, bagaimana kita itu konsisten ke penyembuhan, terus tergantung imun kita, tergantung pikiran kita. Karena apa, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini, pikiran itu berpengaruh banget teman-teman, berpengaruh besar. Kalau pikiran kita itu tidak bisa tenang, tidak bisa nyantai, tidak bisa menerima keadaan, kita akan lebih lama sembuhnya. Nah, itulah teman-teman yang saya ceritakan, itu pengalaman saya teman-teman, itu yang saya alami begitu. Makanya sekarang saya mengajak kalian, semoga kalian itu juga bisa sembuh, cepat bisa beraktivitas, bisa bekerja lagi, bisa bercanda dengan keluarga, anak, orang tua, teman-teman kalian. Karena orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu merindukan kebahagiaan teman-teman. Karena apa? Karena waktu terkena asam lambung, GERD, anxiety itu kita itu merasa orang yang paling terpuruk sedunia teman-teman, orang yang paling terpuruk sedunia, karena merasakan sensasi-sensasi yang banyak. Bahkan orang-orang bilang itu 1001 sensasi. Memang benar teman-teman, bagi saya memang 1001 sensasi. Maka dari itu orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu sangat merindukan kebahagiaan, sangat merindukan kesembuhan. Akan tetapi kita lupa, kebanyakan itu kita lupa dengan bagaimana kita harus semangat, bagaimana kita harus sembuh, bagaimana kita harus positif. Nah, kadang lupa. Karena apa? Kelupaan kita itu karena terlalu banyak memikirkan sensasi teman-teman. Kita itu fokusnya ke sensasi, bukan ke penyembuhan. Akhirnya semakin lamanya di situ teman-teman. Nah, disitulah makanya dari itu kita harus belajar teman-teman. Kita harus belajar untuk bisa menerima. Kita itu fokus ke penyembuhan teman-teman, jangan fokus ke sensasi. Dulu di awal-awal saya memang fokus ke sensasi, ini penyakit apa, ini gimana caranya saya sembuh. Nah, akan tetapi saya lupa penyembuhan itu tergantung pada diri kita sendiri. Entah itu penyakit apapun, kalau kita semangat ingin sembuh, pasti akan lebih cepat sembuhnya teman-teman. Meskipun kita itu dilantari dengan obat, dengan herbal, akan tetapi kalau kita itu semangat akan lebih cepat sembuhnya. Tapi kalau kita tidak semangat, kita itu tidak positif untuk penyembuhan, kita akan lama. Meskipun kita minum obat, kita minum herbal, habis obat ibaratnya itu serumah sakit
dokter berkali-kali kalau kita itu tidak semangat dan tidak positif ingin sembuh, kita akan lama teman-teman, entah itu penyakit apapun teman-teman. Ditambah lagi dengan penyakit GERD, anxiety psikosomatik ini, proses penyembuhannya sedikit banget teman-teman, sedikit lama dibandingkan penyakit yang lain teman-teman, karena asam lambung GERD, anxiety psikosomatik ini butuh proses penyembuhannya, butuh proses teman-teman, tidak instan, bahkan pemulihannya pun sedikit demi sedikit, tidak langsung seminggu atau 2 minggu itu bisa sembuh, tidak teman-teman. Paling cepat itu 3 bulan, 2 bulan itu paling cepat teman-teman, tergantung parahnya, tergantung kita juga teman-teman. Nah, di situ itu paling cepat 2 bulan teman-teman. Kalau asam lambung GERD, anxiety psikosomatik itu paling cepat 3 bulan, bisa lebih. Nanti kalau kita kurang konsisten, kita kurang semangat, ya bisa lebih 8 bulan, setahun. Nah itu teman-teman, kalau kita itu bisa semangat, bisa menerima keadaan kita, ya berpikir aja begitu, ini sekedar ujian akan berakhir dan akan indah pada waktunya. Nah itu aja teman, nanti kita bisa menerima keadaan kita, dan sensasi itu kita sensasi kita itu sedikit menghilang nanti teman-teman. Karena apa? Karena kita terpikirnya itu kita bisa positif dan bisa menerima. Nah teman-teman, ya mungkin memang berat teman-teman bagi kita yang terkena asam lambung GERD, anxiety psikosomatik, memang berat teman-teman. Nah, akan tetapi kalau kita tidak berusaha dan semangat, kapan kita sembuh? Hanya mengharap kesembuhan, kalau kita tidak berusaha, ya maaf, penyembuhan kita akan lama. Nah begitulah teman-teman, itu yang saya sampaikan hari ini. Ya kalau kurang lebihnya omongan saya jelas atau tidaknya, saya mohon maaf, karena teman-teman, kalau masalah bicara bahasa Indonesia saya kurang lancar. Ya semoga video ini bisa membuat kalian semangat atau menjadi motivasi, ataupun bisa menjadi wasilah buat kalian, dan semoga kalian bisa mengerti dengan ucapan saya, omongan saya, kata-kata saya, karena ya maaf teman-teman, bahasa Indonesia saya kurang lancar, mohon dimaklumi, semoga saja mengerti. Dan intinya begitu teman-teman, kita harus semangat dan positif, karena penyakit apapun kalau tidak dilantari dengan positif atau semangat, akan lama sembuhnya teman-teman. Nah sekian dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.